Halo, jumpa lagi. Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Teman-teman, kita berjumpa lagi hari ini. Kita berada pada hari Jumat 12 November 2021, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Hari ini kita akan berdiskusi tentang tema kita tentang Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, tentang Sehat Negeriku dan Tumbuh Indonesiaku. Menteri kita Pak Budi dalam pidatonya mengatakan bahwa kita saat ini berada pada persimpangan. Kita diharuskan memilih dua jalan. Yang pertama adalah jalan yang selama ini kita tempuh bertahun-tahun, 57 tahun kita menempuh jalan ini. Ataukah kita memilih jalan perubahan? Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari cara-cara yang buruk, korupsi, kemudian malas, tidak teliti. Olehnya itu, maka kita harus memastikan bahwa Kementerian Kesehatan harus bebas korupsi, Kementerian Kesehatan harus bebas kolusi dan nepotisme. Kementerian Kesehatan milik semua orang, bukan milik tenaga-tenaga kesehatan tertentu saja. Pak Menteri juga dalam pidatonya mengatakan bahwa kita harus melakukan transformasi yang fundamental dalam sistem kesehatan kita. Pak Menteri menawarkan 6 pilar reformasi transformasi fundamental di bidang kesehatan. Yang pertama adalah transformasi layanan primer, di mana kita mengembalikan fungsi-fungsi pelayanan primer seperti puskesmas pada fungsi yang sesungguhnya, yaitu pada upaya-upaya pencegahan, kemudian deteksi dini, upaya-upaya promosi kesehatan, dan kita akan memperbaiki sarana dan SDM serta manajemen yang saat ini kita laksanakan pada puskesmas atau pelayanan primer. Yang kedua, kita akan melakukan transformasi layanan rujukan. Rumah sakit kita harus berkualitas, bermutu yang sangat tinggi. Pak Menteri menawarkan kita untuk kota-kota besar ya, kalau kayak kami di Maluku Utara mungkin belum tepat. Misalnya Pak Menteri menawarkan sister hospital dengan mitra-mitra internasional kita. Mudah-mudahan kami di wilayah timur akan mengarahnya ke sana. Tapi saya pikir ini sebuah visi besar ya. Ketiga adalah soal transformasi pada sistem ketahanan kesehatan kita. Kita harus punya kemandirian di bidang farmasi dan alat kesehatan. Selama ini kita selalu mengimpor dari luar, vaksin kita impor dari Cina, vaksin kita impor dari Jerman. Nah, saat ini ada vaksin merah putih. Ini momentum besar kita untuk mengatakan bahwa kami harus mandiri, sehingga transformasi sistem ketahanan kesehatan kita semakin membaik. Kita tidak tergantung pada luar negeri. Kita harus punya vaksin sendiri dan kita harus punya alat kesehatannya sendiri. Kita juga harus menyiapkan sistem surveillance kita, tenaga kesehatan cadangan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 atau ada kejadian-kejadian luar biasa dan menjadi tantangan kita ke depan. Yang keempat adalah soal kita melakukan transformasi pada pembiayaan kesehatan. Kita harus menata ulang jaminan kesehatan nasional kita. Jangan fokus kita hanya pada upaya pelayanan kuratif, tapi bagaimana kita meningkatkan porsi promotif preventif. Dengan cara apa? Kita lebih dini melakukan screening pada tempat-tempat pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat kita dari awal sudah terdeteksi problem-problem kesehatannya dia. Yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan kita. Kita harus meningkatkan kualitas, kita harus meningkatkan kuantitas. Kualitas dan kuantitas dan distribusi. Jangan sampai banyak mal distribusi. Semua dokter ahli semuanya di kota. Petugas-petugas kunci semuanya ada daerah petugas. Mal distribusi sehingga daerah-daerah pedesaan justru tidak memiliki tenaga-tenaga kesehatan yang mumpuni. Jangankan berharap mendapat dokter ahli, mendapat dokter umum untuk daerah-daerah seperti Maluku Utara itu untuk satu puskesmas satu dokter saja kita kesulitan. Sehingga
Bukan hanya soal kuantitas dan kualitasnya saja, soal distribusi. Jangan sampai kita mengalami maldistribusi, distribusi yang salah. Yang keenam, yang terakhir adalah teknologi, transformasi pada teknologi kesehatan. Kita akan menghadapi era digitalisasi, maka bidang kesehatan harus melakukan transformasi teknologi kesehatan. Dan saya pikir kita menuju ke arah sana. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi pada tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.